Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua tetap dalam semangat bersama Kristus menjalani hidup ini, juga penuh dengan syukur. Sekalipun adalah yang dari kita pusing-pusing sedikit, atau lemes-lemes sedikit, atau bahkan ada yang sakit, atau kurang semangat karena berbagai macam hal. Tetaplah bersemangat menjalani hidup ini bersama Kristus dan tetaplah penuh rasa syukur. Mari kita bersama-sama dalam persekutuan doa malam pada hari Kamis 27 Oktober 2022. Yuk kita mulai dengan bernyanyi dari PKJ nomor 128. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Kau mengingatkan kami melalui pujian tadi tentang kasih-Mu yang tiada bertepi. Kami percaya setiap langkah kami, dalam keadaan apapun kami,
kami terus dicurahkan kasih-Mu yang tiada bertepi itu. Biarlah kami merasakan semangat dari kasih-Mu itu melalui berbagai macam cara Engkau memberikannya kepada kami, melalui orang-orang terkasih di sekitar kami, atau melalui peristiwa-peristiwa yang tidak kami duga. Kami percaya Engkau senantiasa menguatkan kami. Saat ini Tuhan, pimpinlah kami untuk ikut dalam persekutuan doa malam ini, dan biarlah firman-Mu juga menguatkan dan meneguhkan kami. Inilah doa kami serahkan kepadamu, kami mohon dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tema kita dalam persekutuan doa malam hari ini, kasih keluarga tiada bertepi. Renungan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Saya akan baca firman Tuhan untuk saudara-saudara dengan versi yang sedikit berbeda. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara yang terkasih, pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, dan di situ hadir seorang perempuan yang sudah 18 tahun kerasukan roh jahat. Kuasa roh jahat itu telah membuatnya sakit hingga punggungnya bungkuk dan tak dapat berdiri tegak. Rumah ibadat atau sinagoga adalah tempat suci untuk ibadat, terutama bagi kaum laki-laki Yahudi. Tempat kaum perempuan berada di bagian belakang, sebagai tanda bahwa keberadaan mereka kurang diperhitungkan. Identitas perempuan yang bungkuk itu pun anonim atau tanpa nama, dan ia tak berbicara apapun, karena memang di kalangan masyarakat Yahudi yang patriarkal, kaum perempuan tidak punya hak suara. Di rumah ibadat Nazaret, Yesus pernah membacakan kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang mengklaim bahwa nubuat itu sudah digenapi dalam dirinya. Bunyi nats yang dikutip Yesus demikian, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan, memberi penglihatan bagi orang-orang buta, dan juga pembebasan bagi orang-orang yang tertindas," dan sebagainya. Kita bisa melihat kutipan Yesus itu dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Maka berhadapan dengan seorang perempuan yang tak diperhitungkan masyarakat,
tak dipedulikan khalayak ramai, dan tak berdaya karena terbelenggu oleh kuasa jahat hingga bungkuk badannya, Yesus tanpa diminta berinisiatif untuk menyembuhkan perempuan itu. Dengan demikian, perempuan yang tersingkirkan itu kini mendapat tempat dan menjadi fokus perhatian, karena Yesus melihat dan memanggilnya, berkata dan meletakkan tangan atasnya. Yesus melihat perempuan itu bukan karena kebetulan, tetapi sengaja menaruh perhatian kepadanya dengan penuh belas kasihan, sehingga ia memanggil orang yang biasa disingkirkan itu datang mendekatnya dan menyelamatkannya. Yesus pun meletakkan tangan di atasnya untuk menyalurkan kuasa penyembuhan, sehingga seketika itu juga berdirilah perempuan itu menjadi tegak. Akibatnya, ia pun memuliakan Allah yang telah berkarya lewat Yesus sebagai ungkapan imannya. Tetapi sayang 1000 sayang, karena apa yang dilakukan Yesus justru menjadi kegusaran kepala rumah ibadat. Dan kepala rumah ibadat malah menganggap Yesus melanggar larangan Sabat yang tak memperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus menanggapi dan berargumen dengan prinsip penangguhan larangan Sabat, yakni dalam bahaya mati. Larangan Sabat itu bisa ditangguhkan. Orang-orang Yahudi melepaskan lembu atau keledainya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum. Tetapi mereka tidak melanggar larangan Sabat karena ada bahaya mati di sana bila seharian hewan-hewan itu tidak diberi minum. Nah, kalau begitu, demi keselamatan binatang saja, lembu atau keledai, orang-orang Yahudi tidak dipersalahkan telah melanggar larangan Sabat, apalagi seharusnya Yesus yang menyembuhkan demi pembebasan manusia, yaitu perempuan yang bungkuk, yang sakit sudah 18 tahun, yang disembuhkan pada hari Sabat, seharusnya bisa juga dan tidak melanggar hari Sabat. Demikian kata Yesus. Yesus menjawab, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Dengan teguran Yesus tadi, Yesus ingin mengingatkan orang-orang Yahudi tentang maksud larangan Sabat. Maksud larangan Sabat ialah membebaskan diri dari kerja demi pengudusan hari Sabat itu. Dan itu semua juga demi mengenang akan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, yang kita bisa lihat dalam Keluaran 20 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Di mana pada hari Sabat orang-orang Yahudi harus membebaskan diri dari bekerja, bahkan budak laki-laki dan perempuan dibebaskan. Nah, poinnya adalah pembebasan manusia harus terjadi pada hari Sabat. Itulah kenangan Eksodus, keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Yesus mengingatkan kepada bangsa Yahudi, pada waktu itu di tanah Mesir Allah telah membebaskan bangsa Israel. Sehingga penyembuhan pada hari Sabat oleh Yesus kepada perempuan yang sudah 18 tahun sakit dan badannya bungkuk itu sudah sesuai Sabat. Karena Yesus membebaskan perempuan anak Abraham itu dari sakit yang membelenggunya selama ini. Sabat berarti pembebasan. Begitulah hakikat hidup persekutuan. Semua anggota persekutuan diajak untuk saling membebaskan, menyelamatkan, saling memberi pengaruh yang baik,
bukan saling membelenggu, bukan saling memaksakan kehendak, bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain, atau bahkan menghukum satu dengan yang lain. Di penghujung bulan keluarga ini, yuk kita semakin pupuk di keluarga semangat saling memberi dukungan itu. Semangat untuk saling membebaskan di antara anggota keluarga. Semangat untuk saling memberi pengaruh yang baik satu dengan yang lain. Suami dan istri, orang tua dan anak, saudara dengan saudara, juga menantu dengan mertua, dan orang-orang yang ada dalam keluarga. Kita bisa memupuk saling membebaskan. Bahkan saudara, kita sebagai keluarga juga bisa melakukan satu aksi yang bisa membuat keluarga lainnya atau orang lain melalui keluarga kita juga merasakan pembebasan dari Tuhan. Misalkan satu hari di tengah keluarga kita juga melakukan persekutuan harian, mendoakan. Misalkan ada di warta jemaat tentang anggota jemaat yang sakit. Ya mungkin kita tidak terlalu kenal, tetapi penting kita mendoakan. Melalui doa kita telah menjadi keluarga yang melakukan karya pembebasan juga. Bisa juga kita mengumpulkan sesuatu, misalkan pakaian atau uang kita, dan kita melihat ada keluarga lain, anaknya mungkin yang ingin sekolah tersendat. Kemudian anak-anak kita ajar untuk menabung. Kita sendiri juga mengumpulkan uang dari hasil pekerjaan kita. Dan kemudian yang kita kumpulkan itu untuk membantu orang lain. Anak lain untuk sekolah atau mungkin kebutuhan hidup lain. Itu juga bisa dijadikan cara bagaimana keluarga kita memiliki karya pembebasan seperti yang Yesus tunjukkan. Mari keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tumbuhkan diri kita menjadi keluarga yang memiliki kasih yang tiada bertepi seperti kasih Allah, kasih Yesus, kasih Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami dan menggugah kami. Bukan saja sebagai pribadi tetapi sebagai satu persekutuan, satu keluarga. Untuk menjadi keluarga pribadi yang penuh cinta kasih tiada bertepi, yang membebaskan di antara kami dan juga membebaskan di tengah-tengah kehidupan yang lebih luas dimanapun kami berada. Mampukanlah kami ya Tuhan menjadi keluarga yang memiliki kasih tiada bertepi yang membebaskan. Biarlah di bulan keluarga ini, keluarga kami semakin saling mendukung dan kami juga bisa menjadi keluarga yang berperan serta dalam karya pembebasan. Di tengah-tengah persekutuan, juga di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di kota Bandung ini ya Tuhan. Biarlah mereka bersatu juga sebagai keluarga besar untuk menjadi bermanfaat, untuk membangun kebersamaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat lingkungannya. Kami juga berdoa kerjasama gereja-gereja dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok yang lain untuk membangun bangsa ini. Tolonglah kami semua menjadi agen-agen perubahan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemuda Indonesia, termasuk di dalamnya pemuda-pemuda Kristen. Biarlah membangun negeri ini, mempersatukan negeri ini lebih kuat lagi, sambil memperingati Hari Sumpah Pemuda yang sudah diikrarkan. Biarlah pemuda-pemuda Indonesia menjadi tonggak masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Kami pun berdoa untuk saudara kami yang ada di tengah bencana. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan kecukupan untuk kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit dan pergumulan-pergumulan berat yang mereka hadapi. Biarlah mereka, saudara-saudara kami ini, keluarga-keluarga ini mendapat tuntunan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dan kami serahkan hidup kami ya Tuhan di hari ini.
biarlah kami dapat beristirahat dengan baik. Kami juga menginginkan perdamaian ada di mana-mana. Inilah doa kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, tetap semangat, beristirahatlah damai bersama pelukan kasih Allah, kasih Kristus, kasih Roh Kudus yang tiada bertepi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.